Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang SKB Bahasa Indonesia. Saya akan membahas Bahasa Indonesia untuk keseluruhan kisi-kisinya ya. Saya tidak mau misah-misah supaya kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Kita tahu bahwa tahun 2020 ini kisi-kisi bahasa Indonesia terdiri dari 1 ide pokok, 2 paragraf deduktif dan induktif, 3 paragraf drama, kata baku dan tema, 4 denotasi dan konotasi, 5 sinestesia. Di sini saya membuat sedikit ringkasan, yaitu paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal, kalau induktif di akhir. Parafrase drama itu menjelaskan makna yang tersembunyi menggunakan susunan kata yang lain. Kalau denotasi itu makna yang sebenarnya, konotasi makna tidak sebenarnya. Kalau sinestesia pertukaran indera. Kita mulai ya. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan belajar tentang mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Saya bacakan soalnya. Budi adalah siswa SD kelas 3. Ia sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata mencapai 12 kata dalam satu kalimat. Budi juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Budi berada pada fase A. Pragmatik, B. Sematik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Ya, jawabannya yang benar adalah B, yaitu sematik. Nomor 2. Indikatornya adalah mengidentifikasi contoh kalimat sinestesia. Soalnya, di bawah ini adalah contoh kalimat sinestesia kecuali. Tadi sudah dijelaskan di awal kalau sinestesia itu adalah pertukaran indera. Nggih. A. Kakek minum kopi pahit di teras. B. Gadis desa itu senyumnya manis sekali. C. Mukanya kecut saat melihat lawan mainnya. D. Senyumnya hambar saat berpapasan denganku. E. Dia mengalami pahitnya hidup setelah kecelakaan itu. Sinestesia itu pertukaran indera. Yang di sini yang bukan pertukaran indera yang mana? Sudah jelas A ya. Yang B, C, D, E itu jelas sekali, tidak mungkin kan? Senyum kok manis, yang manis itu kan gula, semacam itu ya, itu ada pertukaran indera. Untuk nomor 3, indikatornya adalah mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Soalnya, seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Lihat lagi soalnya, di situ kata kuncinya adalah morfem terikat ya. Seperti yang kita ketahui, morfem terikat adalah morfem yang tidak berpotensi berdiri sendiri, bisa berupa awalan, akhiran, dan sisipan. Nah, di sini yang betul adalah D, yaitu morfemnya se dan ter ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian soal berikutnya. Soal nomor 4. Indikatornya adalah menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Soalnya, penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah tidak tepat ya. A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek.
C. Di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Yang tidak tepat ya. Jawabannya adalah D. Jelas di situ terlihat kata di mana. Di mana itu adalah preposisi yang diikuti kata tempat. Seharusnya tidak boleh dipisah. Seharusnya tidak boleh disambung, ya, harus dipisah. Yang benar adalah di, kemudian spasi mana rumahmu, koma D tanda tanya. Begitu ya. Selanjutnya nomor 5. Indikatornya adalah mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, pertanyaan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Yang paling tepat yang mana? Menurut saya A ya, karena jelas kalau membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan, harus ada yang dibaca. Tapi kalau menyimak kan kita mendengarkan, jadi membutuhkan sumber lisan. Kemudian selanjutnya nomor 6. Indikatornya adalah menganalisis penggunaan metode, media, dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pertanyaannya, Bu Dini sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Dini membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Dini adalah strategi A. Membaca bersama, B. Membaca menggema, C. Membaca kor, D. Membaca terbimbing, E. Membaca mandiri. Jelas sekali ya di bacaan itu Bu Dini membaca kemudian diikuti oleh peserta didik. Berarti peserta didik itu kan mengikuti membaca bersama-sama. Jadi itu adalah A ya, membaca bersama. Oke, selanjutnya nomor 7. Indikatornya adalah merancang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia SD. Soalnya, lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab dengan isi teks prosedur terkait alat bahan dan langkah-langkah membuat anyaman. 3. Peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. 4. Peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya. 5. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dengan grafik organizer. B. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. C. Guru yang memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. D. Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman
Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Jelas sekali ya, jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 8. Indikatornya adalah menganalisis fungsi bahasa. Soalnya, seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya saat menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Jawabannya adalah A. Karena kata kuncinya pada soal itu adalah sesuai dengan maksud dan perasaan. Itu adalah kan semacam si penyair itu ingin menyampaikan perasaannya melalui tulisan. Jadi itu fungsi ekspresi. Demikian nomor 9. Indikatornya adalah mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia. Soalnya kata nyanyian terdiri atas A. 8 fonem, yaitu N, Z, A, N, Y, I, A, N. B. 6 fonem, yaitu N, Y, A, N, Y, I, A, N. C. 6 fonem, yaitu N, A, N, I, A, N. D. 4 fonem, yaitu N, A, I, N. E. 3 fonem, yaitu Nya, Ni, An. Jawabannya adalah C, karena NY itu membacanya N ya, tidak NY tapi N jadinya nyanyi begitu nggih. Karena yang kita tahu fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Nomor 10. Indikatornya adalah mengidentifikasi suku kata. Soalnya, pemenggalan kata transmigrasi paling tepat adalah A. Trans, strip, smik, strip, ra, strip, si. B. Tran, strip, smi, strip, gra, strip, si. C. Trans, strip, mik, strip, ra, strip, si. D. Trans, strip, mi, strip, gra, strip, si. E. Trans, strip, mi, strip, gras, strip, i. Saya rasa ini sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 11. Indikatornya adalah mengidentifikasi jenis dan bentuk kata. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Salah ketik saya itu harusnya D terus E ya. Jawabannya adalah C. Terlantar, yang bukan kata sifat. Nomor 12. Indikatornya adalah menganalisis frase dan kalimat yang efektif. Soalnya kelompok kata di bawah ini yang merupakan frase adalah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu apa itu frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dua kata atau lebih yang tidak punya predikat. Pada umumnya menjadi pembentuk klausa dan berpotensi berdiri sendiri menjadi kalimat. Dia tidak ada predikat dan dia bisa berdiri sendiri, itu namanya frase.
A. Ayah pergi. B. Bapakku guru. C. Sepatu baru. D. Aldo mahasiswa. E. Adik menangis. Jawabannya adalah C. Sepatu baru. Selanjutnya nomor 13. Indikatornya adalah mengidentifikasi makna kata. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotasi, B. Konotasi, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Ya, meja hijau itu kalau kita ketahui denotasi itu adalah makna sebenarnya, konotasi itu makna kias atau tidak sebenarnya, leksikal itu makna kata persis yang ada di kamus, gramatikal makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Kalau asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Meja hijau itu maksudnya pengadilan ya, berarti bukan makna sebenarnya. Yang betul adalah B. Konotasi. Selanjutnya nomor 14. Indikatornya adalah menyusun paragraf yang padu. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, 2, D. 3, 4, 1, 2, E. 1, 3, 4, 2. Jawabannya adalah D. 3, 4, 1, 2, yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Selanjutnya nomor 15. Indikatornya adalah menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif. Bacalah puisi berikut. Guruku Pahlawanku oleh Cindy Agustin. Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas untuk berangkat sekolah. Sungguh senang hari ini. Demi mendapatkan ilmu, aku rela berjalan kaki untuk meraih suksesku. Gurukulah yang memberiku ilmu. Gurulah yang menyemangatiku. Gurulah yang membimbingku. Tanpa ilmu, aku takkan sukses. Tidak ada guru, tidak ada pula ilmu. Terima kasih guru, kaulah guru terhebat bagiku. Kaulah pahlawanku, pahlawan tanpa tanda jasa. Jika suatu saat nanti aku sudah menjadi sepertimu, aku akan memberikan ilmu yang kau berikan kepadaku. Untuk mereka yang membutuhkanku, guru, jasamu akan selalu kukenang. Puisi di atas bertemakan tentang, kita disuruh mencari tema ya. A. Pendidikan. B. Ilmu. C. Guru. D. Motivasi. E. Cita-cita. Jawabannya adalah A. Pendidikan. Sudah sangat jelas ya. Selanjutnya nomor 16. Indikatornya adalah menyimpulkan isi bacaan. Kalau ada soal seperti ini,
sangat banyak sekali. Sebaiknya kita langsung ke pertanyaannya saja dulu ya. Kita baca pertanyaannya. Kelebihan sistem baru dalam penilaian rapot sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapot sebelum tahun 2014 adalah, berarti kata kuncinya di sini adalah kelebihan ya. Kelebihan yang itu yang 2014 dibandingkan dengan yang sebelum 2014. Kita mulai baca. Ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah mulai tahun 2014 dihapuskan. Dengan demikian, mulai tahun depan tidak ada lagi peserta didik sekolah dasar yang tinggal kelas. Peserta didik yang belum memahami atau menguasai pelajaran tetap boleh naik kelas, tetapi harus mengulang pelajaran yang belum dikuasainya. Hasil penilaian yang dituangkan pada rapot sekolah dasar juga berubah. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran. Penilaian deskripsi dalam rapot harus menggunakan bahasa positif karena usia anak yang masih dalam batasan usia emas. Penilaian deskripsi juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memperkenalkan sistem yang baru tersebut, telah dilakukan pelatihan untuk guru tentang bentuk rapot, cara penilaian, dan pemberian angka. Dengan dihapuskannya ujian nasional, maka ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah tetap menggunakan kisi-kisi soal dari pemerintah agar ada standar kualitas soal. Soal ujian akhir itu terdiri dari 25% dibuat pemerintah dan 75% dari suatu pendidikan yang berkoordinasi dengan kabupaten atau kota serta provinsi. Keterlibatan pemerintah dalam membuat soal-soal ujian akhir bukan sebagai intervensi pemerintah, semata-mata agar hanya ada standar kualitas soal dan memudahkan sekolah sekaligus meningkatkan mutu sekolah secara bertahap. Ya, kelebihannya tadi apa? A. Predikat dalam rapot memudahkan guru dalam menentukan ranking secara peserta didik di kelas. B. Untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. D. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah yang telah dihapuskan. E. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Jawabannya adalah C, yaitu gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Selanjutnya nomor 17. Indikatornya adalah menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Seperti tadi ya, kalau ada pertanyaan sepanjang ini langsung saja ke pertanyaannya. Kalau saya ini ya. Pepatah yang tepat untuk menggambarkan cerita di atas adalah A. Nasi sudah menjadi bubur. B. Sedia payung sebelum hujan. C. Di atas langit masih ada langit. D. Hiduplah seperti ilmu padi. E. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Baru kita baca. Dengan cepat kehebatan serunting menyebar luas hingga ke negeri seberang. Kabar tentang kehebatan si pahit lidah pun terdengar oleh si empat mata, yaitu pendekar yang mempunyai kesaktian mandraguna dari negeri India. Karena kesaktiannya merasa tersaingi oleh si pahit lidah, ia pun memutuskan untuk pergi ke Sumatera untuk menantang si pahit lidah. Pertarungan pun tak dapat terelakkan lagi. Mereka berdua bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktian yang dimilikinya. Namun setelah beberapa hari bertarung, mereka masih saja imbang. Tidak ada yang menang ataupun kalah.
Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka tibalah tetua kampung untuk memberikan solusi agar mereka bisa menentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Tetua kampung itu menantang mereka berdua untuk memakan buah aren yang telah dibawa oleh tetua kampung yang sebelumnya tanpa sepengetahuan mereka telah diberi racun yang sangat mematikan. Karena kesombongan mereka pun menerima tantangan itu. Si pahit lidah mendapat giliran pertama. Ia berpikir bahwa tidak akan apa-apa kalau hanya memakan buah aren saja. Itu adalah tantangan yang sangat mudah. Maka segera ia memakan buah aren itu. Tidak lama setelah ia memakan buah aren itu, ia pun terkapar dan mati seketika. Mengetahui saingannya mati, si empat mata merasa bahwa kini tidak ada lagi yang bisa menyaingi kekuatannya. Ia pun segera mengambil buah aren sisa si pahit lidah dan memakannya. Namun nasibnya sama menghampirinya. Ia pun mati terkapar setelah memakan buah itu. Jasad mereka berdua pun dimakamkan di Danau Ranau oleh masyarakat sekitar. Kini di kampung itu tidak ada lagi orang kuat yang berperilaku sombong dan berbuat semaunya untuk menyakiti masyarakat, dan masyarakat pun kembali hidup damai setelah kepergian si pahit lidah dan si empat mata untuk selamanya. Oke. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Di atas langit masih ada langit. Maksudnya itu kalau ada orang yang merasa hebat, sebenarnya dia tidak perlu sombong karena ada yang lebih hebat lagi. Demikian ya. Selanjutnya nomor 18. Indikatornya adalah mengidentifikasi peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ini pertanyaannya. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kecuali yang bukan ya. A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Ini sudah sangat jelas, jawabannya adalah C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Karena ini kan untuk anak SD ya, di sekolah. Kemudian selanjutnya nomor 19. Indikatornya adalah merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Di sini kan kita ketahui ya, kata kuncinya adalah ini di sini nih, secara lisan, tulis, dan visual. Berarti yang betul adalah E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Mempresentasikan berarti kan bisa secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya nomor 20.
Indikatornya adalah menggunakan pendekatan metode, media, bahan ajar, evaluasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagi tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan A. Keterampilan proses, B. Konstruktivisme, C. Komunikatif, D. Writing process, E. Whole language. Ya, di sini kita harus tahu ya apa itu keterampilan proses. Keterampilan proses itu adalah pendekatan proses belajar yang memerlukan 3 keterampilan, yaitu keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Kalau komunikatif itu pendekatan kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam konteks yang seutuhnya. Kalau writing process itu pendekatan yang berfokus pada siswa, dalam hal ini menulis. Whole language itu adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Berarti jawabannya adalah D, nggih, writing process. Selanjutnya nomor 21. Indikatornya adalah melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan pendekatan yang tepat. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan whole language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan, B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik, C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language, kecuali yang bukan ya. A. Eklektika atau eklektik, B. Menyeluruh atau whole atau kooperatif, C. Bermakna atau meaningful, D. Berfungsi atau function, E. Alamiah atau natural or authentic. Jawabannya adalah A. Eklektika. Tadi sudah dijelaskan di nomor 20, whole language itu adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Selanjutnya nomor 22. Indikatornya adalah melaksanakan penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Rubrik penilaian di atas dapat digunakan oleh Bu Siti untuk melakukan kegiatan A. Bermain peran, B. Diskusi, C. Menyimak, D. Berbicara, E. Membaca. Sebentar, rubriknya di sini ya. Ini rubriknya. Kriteria mendengarkan itu ada bagus sekali, cukup, dan berlatih lagi. Bagus sekali kok apabila selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Cukup itu kalau mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. C. Berlatih lagi, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman-teman yang sedang berbicara. Terus untuk kriteria komunikasi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, suara. Ini juga bagus sekali, cukup, dan berlatih. Bagus sekali ketika merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Cukup itu ketika merespon dengan tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Berlatih lagi itu ketika membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Terus kriteria berikutnya itu partisipasi, menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Tadi apa ya ini ya? Bagus sekali, cukup, dan berlatih. Bagus sekali itu ketika isi gagasan menginspirasi teman
selalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. Cukup itu merespon sesuai dengan topik, isi gagasan kurang menginspirasi teman. Kalau perlu berlatih itu jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. Jadi dia diam saja ya. Oh ya, yang bagus sekali masih ada lagi, merespon sesuai dengan topik juga. Terus yang kriteria berikutnya itu keruntutan berbicara. Yang bagus sekali itu ketika menyampaikan pendapatnya secara runtut dari awal hingga akhir. Cukup itu menyampaikan pendapatnya secara runtut tetapi belum konsisten. Perlu belajar lagi itu ketika masih perlu berlatih untuk berbicara secara runtut. Jadi dia tidak bisa bicara runtut, okay. Kembali ke soal. Nah, berarti rubrik penilaian di atas dapat digunakan oleh Bu Siti untuk menilai kegiatan apa? Diskusi, karena ada interaksi dengan temannya ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, bentar. Nomor 23. Indikatornya adalah menentukan ide pokok. Seperti ini, ide pokok itu kan apabila ada yang di awal, di akhir, dan campuran ya. Kalau di awal itu ciri-cirinya misalnya di kalimat kedua, tiga, dan seterusnya itu ada preposisi pengulangan kata, atau ada kata-kata ini itu yang merujuk ke kalimat pertama. Kita coba baca dulu. Tentukan ide pokok wacana berikut. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya. Harapan itu, di sini ada kata itu ya, itu berarti dia merujuk ke kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Harapan itu dikemukakan Mawardi Ali di depan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar di auditorium SMA SMK Al-Mubarkea Aceh Besar Sabtu 23 bulan 6 2018. Kita harus berani bersikap untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar ke depan. Ini seperti kemajuan Aceh Besar. Ada kata Aceh Besar juga ya, yang merujuk ke kalimat 1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Aceh TGK Haji Husaini Awahab, Ketua MPD Aceh Besar Profesor Dr. Musanif dan PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar Fata Muhammad SPD MM. Dalam pertemuan dengan jajaran pendidikan, Mawardi menambahkan masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. Semuanya merujuk ke kalimat 1 ya. Berarti ide pokok itu berada di kalimat 1. Kita baca lagi kalimat 1. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya. Berarti di situ kita cari ABC-nya dulu. A. Masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan pada hari ini. Tidak ya. B. Pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan. Kurang tepat. C. Pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. Ini jelas sekali, sudah mencakup di kalimat 1. D. Pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah besar Aceh Besar. E. Kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Jawabannya jelas C ya, yaitu pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu.
seperti yang di kalimat nomor 1. Selanjutnya nomor 24. Indikatornya adalah mengidentifikasi penulisan kalimat yang tepat. Soalnya dari kalimat-kalimat berikut yang benar adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Ali mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Adik saya Santi pergi ke Jakarta pagi tadi. E. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Berarti yang jawabannya yang benar adalah A ya. Sudah jelas nggih? Kemudian nomor 25. Indikatornya adalah mengidentifikasi perkembangan menyesuaikan bahasa pada anak. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, E. Psikolinguistik. Jawabannya adalah B. Sosiolinguistik. Selanjutnya nomor 26. Indikatornya adalah mengidentifikasi langkah inovasi pembelajaran dengan pendekatan world language. Soalnya Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan world language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi. A. Mempersiapkan CD interaktif cerita anak, lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. B. Menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. C. Mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. D. Menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai materi pada 3 jenis mata pelajaran yang berbeda. E. Menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jawabannya adalah E, karena di sini adalah world language ya. E yaitu menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya nomor 27. Indikatornya adalah membuat indikator berdasarkan KD. Butina akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Butina membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Butina adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Jawabannya adalah D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Jelas nggih? Selanjutnya adalah nomor 28. Indikatornya adalah menganalisis tujuan menggunakan metode MMP. MMP itu apa? Membaca, menulis, permulaan. Soalnya dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif.
Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D. Memberi informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 SD. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Jawabannya adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. Berikutnya nomor 29. Indikatornya adalah mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Soalnya, cerita fantasi merupakan cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah A. Cerita tentang pengalaman anak berlibur bersama keluarga. B. Cerita tentang sejarah kehidupannya. C. Menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D. Cerita binatang dengan kemampuan khusus. E. Cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Cerita fantasi ya, berarti adalah B. Cerita tentang sejarah kehidupannya. 30. Indikatornya adalah menganalisis imaji yang terdapat pada sebuah puisi. Bacalah dengan cermat puisi berikut. Judulnya Kecoa oleh Pencil Spirit. Kata orang, serangga menjijikkan, muncul di tempat pembuangan, melata dalam gelap, bermukim dalam pengap. Kecoa binatang paling tangguh, bertahan sekalipun peradaban bumi runtuh. Spesies hewan paling tua, berkembang biak puluhan abad lamanya. Jangan kau menginjaknya, karena jutaan bakteri di perutnya. Bunuh dengan pembasmi serangga dan jauhkan dari balita. Pada imaji yang muncul pada puisi kecoa tersebut, menurut saudara, A. Deskriptif, B. Kinestetik, C. Imajinatif, D. Auditif, E. Visual. Jawabannya adalah E. Visual. Selanjutnya nomor 31. Indikatornya adalah mengidentifikasi frase. Soalnya, pembentukan frase dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM, yaitu diterangkan menerangkan. Frase meja hijau menunjukkan sifat bahasa. A. Bermakna. B. Arbiter. C. Sistem. D. Konvensional. E. Bervariasi. Jawabannya adalah C. Sistem. Selanjutnya nomor 32. Indikatornya adalah menyimpulkan isi wacana. Kalau menyimpulkan tetap harus kita baca ya. Ini adalah simpulan wacana di atas adalah, berarti kita baca dulu. Bacalah dengan cermat teks berikut. Laju deforestasi di bumi antara 2014 dan 2016 mencapai 20% lebih cepat dibandingkan dekade silam. Artinya dunia kehilangan tutupan hutan hampir seluas Pulau Jawa setiap tahunnya. Temuan ini didapat antara lain melalui analisis citra satelit. Meski upaya menghentikan deforestasi telah berlangsung selama beberapa dekade, sejak tahun 2000 hampir 10% hutan alami mengalami fragmentasi, degradasi atau ditebang. Laju kerusakan hutan pada 17 tahun pertama abad ini mencapai 200 km persegi per hari. Degradasi hutan alami mewakili tragedi global di mana kita secara sistematis menghancurkan fondasi penting untuk stabilitas iklim, kata Frances Seymour, peneliti World Research Institute
atau WRI yang ikut terlibat dalam studi tersebut. Hutan adalah satu-satunya infrastruktur paling aman, alami, terjangkau, dan sudah terbukti buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida imbuhnya. Temuan ini diumumkan ketika program pembangunan PBB atau UNDP dan 5 organisasi konservasi lain meluncurkan rencana 5 tahun Nature for Climate yang membidik pengelolaan penggunaan lahan yang lebih baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 37% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius bisa disediakan oleh pengelolaan lahan yang baik, kata Andre Stier, Direktur WRI. Simpulan dari wacana di atas adalah A. Penelitian untuk mengatasi deforestasi bumi. B. Upaya mengendalikan landscape hutan alami. C. Dampak kerusakan hutan dari alam. D. Deforestasi bumi. E. Persentase degradasi hutan per tahun. Jawabannya adalah deforestasi bumi, yaitu D. Selanjutnya nomor 33. Indikatornya adalah mengidentifikasi penulisan kalimat yang benar. Soalnya, di antara kalimat-kalimat berikut yang paling benar adalah A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. B. Semua gubernur dari seluruh provinsi menghadiri acara di Istana Negara. C. Pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019. D. Pemilihan gubernur diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. E. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Jawabannya adalah A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. Selanjutnya nomor 34. Kalimat berikut ini yang terdiri atas 2 klausa adalah A. Gadis yang berdiri di teras itu adik saya. B. Andi pergi ke kampung halamannya sejak kemarin. C. 2 hari yang lalu Andika mengalami kecelakaan mobil di tol Cipali. D. Ayah tidak berangkat ke kantor karena membawa adik ke dokter dan membelikan obatnya ke apotek. E. Siti makan di sebelah adiknya. 2 klausa ya. Jawabannya adalah A. Gadis yang berdiri teras itu adik saya. Selanjutnya nomor 35. Indikatornya adalah di sini belum saya tulis. Soalnya adalah pada kalimat Andi memiliki hobi memelihara ikan. Hiponim kata ikan adalah A. Hewan. B. Hewan berinsang. C. Hewan air. D. Penjual ikan. Memelihara ikan, berarti jawaban E. Ikan tuna. Jawabannya adalah E. Ikan tuna. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-temanmu ya. Bersama saya Bintang Syakura. Bersyukur, berdoa, dan berusaha, kita pasti bisa. Semoga kita beruntung dan lulus PNS tahun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.